Baik, pada pertemuan kita pada saat ini, kita akan membahas tentang sakramen tobat. Itu di dalam gereja Katolik, yaitu di dalam 7 sakramen. Pada pertemuan kali ini kita akan mendalami tentang katekese sakramen tobat. Sebelum saya menyampaikan tentang sakramen tobat ini, terimalah salam saya dalam bahasa daerah Nias kita. Yahuwu, horas maju-ajua. Sakramen tobat adalah salah satu dari 7 sakramen dalam gereja Katolik yang menjadi saluran kasih karunia Allah untuk memberikan pengampunan dosa dan memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah dan sesama. Sakramen ini memiliki dasar Alkitabiah yang kuat, seperti terlihat dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 22 sampai 23, yang dimana Yesus memberikan kuasa kepada para rasul untuk mengampuni dosa. Dalam ayat tersebut, Yesus berkata, "Terimalah Roh Kudus jikalau kamu mengampuni dosa orang. Dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada. Dosanya tetap ada. Selain itu, ajakan untuk bertobat yang disampaikan oleh Yesus di dalam Injil Markus bab 1 ayat 15, dia katakan di situ menjadi panggilan sebagai universal bagi setiap umat manusia. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injilnya." Makna sakramen tobat ini dapat kita ketahui dari sakramen tobat terletak pada pengampunan dosa, pemulihan relasi dengan Allah dan sesama, serta pembaharuan hati dan dosa kita, baik secara mortal atau berat maupun venial atau ringan. Menciptakan jarak antara manusia dan Allah, sakramen ini hadir sebagai sarana untuk menghapus dosa-dosa tersebut dan memulihkan hubungan yang rusak dalam sebuah proses. Umat tidak hanya diampuni, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki hidup dan bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Pemulihan hubungan dengan Allah membawa kedamaian sejati, sementara pemulihan hubungan dengan sesama menjadikan hidup manusia lebih harmonis dan bermakna. Proses sakramen tobat terdiri dari 5 langkah utama yang saling berkaitan. Langkah yang pertama adalah pemeriksaan batin, di mana umat diajak untuk merenungkan dan menyadari dosa-dosa yang telah dilakukan. Pemeriksaan batin ini merupakan proses refleksi mendalam yang melibatkan kejujuran dan kesadaran penuh terhadap pelanggaran yang telah dilakukan terhadap Allah dan kepada sesama. Yang kedua adalah penyesalan atas dosa yang dapat bersifat sempurna karena cinta kepada Allah atau tidak sempurna karena takut akan hukuman. Penyesalan ini dapat kita ketahui intinya dari pertobatan, karena tanpa penyesalan sejati
proses tobat tidak dapat berjalan dengan baik. Langkah yang ketiga adalah pengakuan dosa kepada imam, yang dimana umat secara terbuka menyebutkan dosa-dosanya kepada imam, terutama dosa-dosa berat yang dilakukan dengan sadar. Pengakuan ini tidak hanya sekedar menyebutkan dosa, tetapi juga melibatkan kerendahan hati untuk mengakui kesalahan dan menerima bimbingan spiritual dari imam. Langkah keempat adalah penerimaan absolusi, yang dimana imam dengan kuasa yang diberikan oleh Allah memberikan pengampunan dosa melalui doa absolusi. Doa ini adalah momen penuh rahmat yang menandai penghapusan dosa dan pemulihan hubungan dengan Allah. Langkah terakhir adalah pelaksanaan penitensi, yaitu tugas atau tindakan yang diberikan oleh imam kepada umat untuk memperbaiki dampak dosa atau menunjukkan niat tulus untuk berubah. Penitensi ini sering berupa doa, perbuatan baik, atau bentuk lain dari tindakan kasih yang bertujuan untuk menanamkan kebiasaan hidup yang lebih baik. Sakramen tobat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan rohani umat Katolik. Pertama, sakramen ini membawa kedamaian sejati karena dosa-dosa yang mengganggu hati nurani telah dihapus. Kedamaian ini adalah anugerah besar yang hanya bisa dirasakan melalui rekonsiliasi dengan Allah. Kedua, sakramen ini dapat membantu umat bertumbuh secara rohani dan memberikan kekuatan untuk melawan godaan dosa di masa depan. Dengan bertobat secara teratur, umat dapat memperbaiki pola hidup mereka dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ketiga, sakramen ini memperkuat hubungan umat dengan komunitas gereja karena dosa tidak hanya melukai hubungan pribadi dengan Allah, tetapi juga melukai tubuh mistik Kristus, yaitu gereja melalui rekonsiliasi umat kembali dipersatukan dengan komunitas iman. Dalam praktiknya, gereja mendorong umat untuk mengaku dosa setidaknya 1 kali setahun, terutama selama masa Prapaskah. Sebagai persiapan Paskah, namun untuk dosa berat, pengakuan secepat mungkin sangat dianjurkan. Selain itu, penting bagi umat untuk memiliki sikap rendah hati dalam pengakuan dosa yang akan dilaksanakan. Sakramen tobat adalah anugerah luar biasa yang diberikan oleh Allah untuk umatnya. Sakramen ini mengajarkan bahwa kasih dan belas kasih Allah selalu tersedia bagi mereka yang dengan tulus bertobat. Dengan memahami dan menjalani sakramen tobat ini secara mendalam, umat Katolik dapat mengalami pemulihan sejati di dalam hidupnya dan memiliki kebahagiaan sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan sakramen tobat dengan penuh syukur dan kerendahan hati agar kita dapat semakin dekat dengan Allah dan terus bertumbuh dalam kasih-Nya. Demikian tentang pertemuan kita pada hari ini tentang sakramen tobat. Saya akhiri, saya sapa kita, Yahoo.